kita lanjutkan ke bagian 2 yang akan disampaikan oleh fasilitator yang kedua, yaitu Ibu Erna Mardiana. Kepada Ibu Erna dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru? Semangat. Masih semangat? Semangat. Tepuk semangatnya bisa nggak? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, coba. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi ya. Kita ulangi sekali lagi yang semangat ya. Saya hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat dong. Ini kan walaupun hari terakhir, nggak boleh kendor semangatnya. Ya. Kita lanjut sesi yang kedua tentang contoh-contoh dari asesmen. Apa sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Slide yang saya bagikan. Belum. Jalan. Sudah? Belum. On the way. Belum. Nah, udah. Oke, sudah tampil. Sebentar. Ya, kita akan membahas contoh-contoh dari asesmen. Tadi Bapak dan Ibu telah mengetahui tujuan dari asesmen itu apa. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui tujuan dari asesmen, kita dapat membuat asesmen dengan berbagai macam cara. Nah, ini ada yang kemarin ditanyakan di Google Form. Jenis-jenis asesmen apa yang biasa Bapak Ibu terapkan ketika mengajar matematika? Ada pilihannya self assessment, peer assessment, presentasi, mengajukan pertanyaan tertutup, mengajukan pertanyaan terbuka, jurnal matematika, portofolio, pameran karya matematika, wawancara atau tes lisan, tulisan tentang matematika, tugas kelompok atau proyek, tugas kelompok latihan soal, observasi, pekerjaan rumah, ujian isian singkat, ujian pilihan ganda, ujian tertulis atau uraian panjang, dan lain-lain. Ya, ini yang pasti yang biasa Bapak Ibu lakukan dalam kelas matematika. Nah, hasilnya adalah self-assessment itu 54,3% dari Bapak Ibu yang melakukannya. Peer assessment 34,3%. Presentasi 60%. Mengajukan pertanyaan tertutup 51,4%, mengajukan pertanyaan terbuka 62,9%, jurnal matematika 25,7%, portofolio 48,6%, pameran karya matematika 20%, wawancara atau tes lisan 60%, tugas kelompok atau proyek 80%, esai 65,7%. Tugas kelompok latihan soal 68,6%, observasi 54,3%, ujian atau isian singkat 85,7%, pilihan ganda
88,6%, uraian 85,7%, dan lainnya 5,7%. Ini hasil dari Bapak Ibu kemarin mengisi Google Form yang kita bagikan di grup. Ya, jadi paling banyak itu melakukan ujian uraian, pilihan ganda. Paling banyak melakukan ujian pilihan ganda. Ada yang bisa memberikan pendapat atau alasannya kenapa memilih atau lebih banyak kok memilihnya ujiannya pilihan ganda? Ada Bu. Ya, Pak Win, silakan Pak Win. Karena pilihan ganda itu dengan menggunakan Google Form sudah ada kelihatan hasilnya dan kita tidak repot-repot untuk merekap hasilnya. Lebih mudah ya Pak kalau sekarang PJJ gini ya. Pilihan ganda lebih mudah. Jadi gurunya tidak perlu mengoreksi. Boleh. Bisa juga alasannya. Ada lagi alasan yang lain? Kenapa kok lebih suka bikin ujian dalam bentuk pilihan ganda? Mungkin Saya pendapatnya yang lain. Ya Pak Marula, silakan Pak. Mungkin faktor jumlah Bu. Kalau pilihan ganda jumlahnya lebih banyak, mungkin bisa mewakili KD-KD-nya. Sedangkan kalau kita buat uraian lebih banyak, mungkin yang kita tuai adalah protes Bu dari orang tua. Terima kasih Bu. Ya, bisa mewakili dari tujuan-tujuan atau KD-KD yang ingin kita capai gitu ya Pak maksudnya ya. Ya, boleh. Satu orang lagi yang mau mengumpulkan pendapatnya, silakan. Kenapa? Boleh Bu, saya Bu. Ya boleh Pak Abdullah, silakan Pak. Ya kalau saya mungkin kalau di pilihan ganda itu kan sudah tampak jawabannya Bu. Kalau matematika anak mengerjakan ketika sudah menemukan jawabannya, ketemu di situ rasanya senang sekali Bu. Dibanding dengan esai dia masih bertanya-tanya ini benar atau salah. Tapi kalau di pilihan ganda anak jadi lebih senang mengetahui jawabannya. Ya demikian Bu. Jadi anak-anak lebih pede jawabnya. Anak-anak lebih pede gitu ya Pak jawabnya ya Pak ya. Iya benar karena ada. Kalau Istian, karena jawabannya kalau enggak A, B, kalau enggak C, kalau enggak D gitu ya Pak. Iya Bu Erna, saya mau nambahin nih Ya, Bu. tentang PG dan esai. Ya Bu. Jadi Silakan, membuat soal pilihan ganda itu mudah di dalam pengkoreksian. Tapi sebenarnya itu susah di dalam pembuatan soalnya. Karena membuat soal pilihan ganda itu nggak sekedar kita kasih soal, terus jawabannya itu misalnya ada di A, misalnya jawabannya 15. Terus yang lainnya kita BCD-nya ya udah selain aja 15. Nah, yang selainnya itu kan namanya distraktor. Distraktornya itu nggak boleh asal-asalan sebenarnya. Tapi itu harus dipikirkan. Dan membuat distraktor ini itu tergantung kepada pengalaman mengajar Bapak Ibu. Jadi anak yang kira-kira kemungkinan terjadi salah tuh yang gimana misalnya. Dan itu bisa dijadikan sebagai distraktor. Misalnya kadang salah ngitung setengah jadi 2 gitu. Nah itu yang jadi distraktor. Karena kesalahan-kesalahan yang sering muncul itu bisa menjadi distraktor. Jadi nggak cuma sekedar asal pilih bilangan. Atau misalnya ada distraktor yang benar-benar menyesatkan. Itu salah. Yang misalnya arah itu kan misalnya ada utara, timur, laut, apa, terus dia bikin ada arah baru gitu, jawaban lainnya. Nah itu menyesatkan. Jadi membuat ABCD-nya, membuat pilihan jawaban yang bukan, misalnya jawabannya A, kita bikin BCD-nya itu nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa cuman bikin soal, jawabannya A, yang lainnya disesatin. Itu juga harus dilihat, apa distribusi jawabannya itu. Nggak bisa kayak lagi enak A, kita bikin jawabannya di A. Lagi enak di B, kita bikin jawabannya di B. Nggak bisa sembarangan. Jadi PG itu ada ilmunya juga untuk membuat soal, nggak bisa sembarangan. Jadi PG gampang untuk dikoreksi, tapi susah untuk dibuat, lebih sulit. Jadi kita kalau PG itu susah di awal, gampang di akhir. Kalau esai itu gampang di awal,
tapi meriksanya bagaimana supaya adil. Nah, ini kadang kita harus membuat poin-poin sampai tahap mana dia diberi nilai. Misalnya sampai tahap tertentu sampai sini dikasih poin misalnya 2, sampai tahap sini dikasih poin 3, supaya kita nggak menjadi subjektif, tapi kita betul-betul penilaian kita objektif. Jadi kalau soal esai itu gampang di awal, tapi menilainya jauh lebih sulit. Jadi baik PG atau esai sebenarnya dua-duanya itu harus dilihat dari pengalaman Bapak Ibu dan juga kondisi siswa-siswa. Jadi seperti itu, nggak cuman memang asal buat soal terus yang penting ini ada jawabnya. Jadi nggak ada yang namanya ABCD cap cip cup. Itu sangat meminimalisir hal yang seperti itu. Jadi ketika anak menjawab itu memang dia betul-betul paham. Kenapa? Kita mikirin sebaran jawabannya, kita mikirin distraktornya yang paling realistis. Terus kalau esai kita mikirin juga sampai tahap mana ini anak ini diberi nilai poin 2, poin 5, poin 7, bahkan poin sempurna. Itu harus dipikirkan. Nah, makanya itu menjadi sesuatu yang bahan refleksi guru setiap saat. Demikian untuk PG dan isian singkat. Ya. Terima kasih Bu Andri masukannya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu sebenarnya dalam membuat soal itu pasti ada kaidah-kaidahnya. Jadi nggak seperti yang kita tahu lah, kita kalau membuat soal nggak asal-asalan, kita juga memikirkan tujuan yang mau kita capai, KD yang kita pilih ya. Jadi bebas-bebas aja sebenarnya mana yang menurut Bapak Ibu cocok atau pas dengan kemampuan dari anak-anak kita. Mau itu pilihan ganda ataupun esai ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Andri masukannya. Kompleksitas dari asesmen. Ada 3 kompleksitas dari asesmen. Yang pertama tingkat rendah, kemudian yang kedua tingkat menengah, yang ketiga tingkat tinggi. Tingkat rendah itu adalah reproduksi dan fakta. Jadi janganlah kita hanya mengulang-ulang tentang fakta. Jadi perlu anak juga digunakan asesmen yang tingkat tinggi untuk kita mengetahui seberapa jauh mereka bisa menalar. Di mana penalaran mereka. Kalau tingkat menengah hanya membuat koneksi dan pemecahan masalah yang sederhana, tingkat tinggi, kalau tingkat tinggi, pemecahan masalah yang kompleks dan penalaran matematika. Atau kalau tingkat tinggi kita bisa sebutnya soal yang HOTS ya. Sekarang kita dituntut membuat soal HOTS, High Order Thinking Skill ya. Jadi janganlah kita hanya di tingkat rendah aja, hanya fakta saja yang kita tanyakan kepada siswa-siswa kita. Tapi kita perlu juga menggunakan asesmen dari semua tingkat, menengah maupun tingkat tinggi. Nah, ini ada contoh asesmen pertanyaan terbuka. Ada contohnya, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Apa sih bedanya pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka? Kita lihat dulu contoh 1 ya. Kita akan membahas topiknya nilai tempat. Angka 4 pada bilangan 547 menyatakan nilai tempat. Apa jawabannya Bapak Ibu? Puluhan. Puluhan. Betul. Nilai tempat dari angka 4 adalah puluhan. Itu pertanyaan tertutupnya. Pertanyaan terbukanya, tentukan bilangan 3 angka dengan tepat 1 angka 4 pada posisi puluhan. Kira-kira anak-anak kita akan jawab apa nih? Banyak versi. Banyak, Bu. Banyak beragam ya. Ya. Kira-kira anak kita akan jawab apa, Bapak Ibu? Beragam, Bu. Ya, beragam, Bu. Jawabannya bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Bisa 243 misalnya. 145. Atau 547. Ya. Atau 349. Iya. Dari contoh yang pertama ini, Bapak Ibu bisa nggak membedakan apa itu pertanyaan tertutup, apa itu pertanyaan terbuka?
Pertanyaan tertutupnya hanya ada satu alternatif jawaban, Ibu. Kalau yang terbuka bisa lebih dari satu. Iya, betul Pak Arif. Ada yang lain? Pertanyaan tertutup hanya ada satu jawaban. Sedangkan pertanyaan terbuka ada banyak jawaban, bisa lebih dari satu. Contoh yang kedua, topiknya perkalian. Hitunglah 30 dikali 5. Pertanyaan tertutupnya, kira-kira jawabannya berapa ini? 30 dikali 5. 150. Pertanyaan terbukanya, temukan dua bilangan bulat yang hasil kalinya 150. Tuliskan semua kemungkinannya. Jawabannya banyak. Iya. Lebih dari satu. Apa Bu Kinanti Ayu jawabannya apa? 30 kali 5. 30 kali 5. Terus 50 kali 3. 50 kali 3. 75 kali 2. Ya, 75 kali 2. Nah, banyak Bu. 10 kali 15. 75 kali 2. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu jawabannya bisa lebih dari satu gitu. Boleh nggak anak-anak menuliskan semuanya? Boleh juga menuliskan semuanya. Boleh. Ya. Contoh yang ketiga, topiknya adalah penjumlahan. Hitunglah jumlah 359 ditambah 648. Ayo berapa 359 ditambah 648? 1017. 1007. 1007. Juliana, Bu Juliana, silakan Bu Juliana. 1007 Ibu. 1007. Iya, Tepat hasilnya. Bu. Pertanyaan terbukanya, Adi menyelesaikan 359 ditambah 648 sama dengan 9.917 dan meyakini kalau jawabannya itu benar. Setujukah kamu dengan Adi? Jelaskan. Tidak setuju. Ada yang mau menjawab? Setujukah dengan Adi? Ayo jelaskan. Masak begini, nanti ya. Pak Diannya nggak ada makan, Boleh, jadi kita tanyakan kepada mereka kalau setuju misalnya, apa alasannya setuju? Tidak setuju, apa alasannya tidak setuju? Saya setuju, Bu. Pak Arif mau jawab, Pak Arif? Menurut Pak Arif saya Setuju dengan Adi, Bu. kalau dilihat dari hitungannya kurang pas, Bu. Jadi tidak setuju, Jadi Bu. setuju atau tidak? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju, alasannya? Jawabannya jika ditambahkan bukan itu hasilnya. Betul. Jawaban Pak Arif tidak setuju karena kalau dihitung jawabannya salah gitu ya Pak ya? Iya. Ya, gitu. Ada kan mungkin aja kan ada anak yang jawab setuju, ya enggak? Mungkin enggak? Saya setuju, Bu. Iya, kenapa Pak? Saya setuju, Bu. Setuju. Alasannya apa Pak? Pak Marulus, setuju. Saya dengan Adi itu sama, Bu, pengetahuannya. Belum lulus penjumlahan. Oh gitu. Setuju, saya jawab setuju, orang saya hitung juga segitu kok gitu ya Pak. Saya menghitung sama hasilnya dengan Adi. Ada mungkin. Jadi kalau kita memposisikan kita sebagai siswa, ya kan?
belum tentu semua setuju dengan apa yang disampaikan oleh kita, kan gitu. Atau apa yang disampaikan oleh si Adi ini. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Oke, terima kasih Pak pendapatnya. Contoh yang keempat, topiknya luas. Tentang luas nih. Berapakah luas persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm? 24. 4 cm. 6 kali 4 ya. 28. cm persegi. 20, iya. Pertanyaan terbukanya, gambarkan sebanyak mungkin persegi panjang dengan luas 24 cm persegi dan tuliskan ukuran panjang dan lebarnya. Banyak nih jawabannya nih. Iya. Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Gambarkan sebanyak mungkin. Gak usah digambarkan deh, di ini aja. Kira-kira panjangnya berapa, lebarnya berapa? Bisa 8 kali 3. Ya, Pak Maulana, silakan Pak Maulana. Iya betul Bu, kalau dilihat dari pertanyaan, jenis pertanyaan, kalau pertanyaan tertutup itu sudah menghasilkan satu jawaban karena memang sudah dijelaskan di situ. Tapi kalau pertanyaan terbuka yang open ended seperti ini dapat bisa menghasilkan banyak jawaban. Dengan mencari konsep 24 cm persegi dengan luas seperti itu, maka peserta didik sudah bisa nih berkreatif thinking, misalkan dia mencoba untuk 3 kali 8, panjangnya 8, lebarnya 3, ataupun 6 dikali 4, 12 dikali 2, dan lain sebagainya. Dan ini bagus soal seperti ini, cuman memang yang nyusahin adalah gurunya, nanti ngoreksinya Bu. Koreksinya. Tapi ini yang dibutuhkan untuk melatih kreativitas berpikir mereka. Seperti itu. Untuk melatih nalar siswa ya Pak. Nalar siswa, betul. Tadi kan udah disampaikan sama Bu Andri, memang kalau soal esai karena ini kali enak di awal, udah di depan, sulit di belakang ngoreksinya. Iya, betul. Tapi apalagi ini bagus Bu kalau kayak banyak gini. Ya Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Yang terakhir, nih yang terakhir. Ada soal pecahan, tentang pecahan 4/3 dikurang 2/3. Hasilnya adalah 2/3 ya? 2/3. Ya. Nah, pertanyaan terbukanya, buat pertanyaan yang jawabannya 2/3. Banyak. Buat pertanyaan yang jawabannya 2/3. Banyak nih. 6/3 kurang 4/3. Ayo, kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Harus pengurangan atau bisa penjumlahan, perkalian, pembagian juga, Bu? Bisa semuanya, Bu. Ini kan pertanyaannya terbuka. Ya, silakan Bu Sri Hidayanti. Kalau pertanyaannya hanya buat pertanyaan yang jawabannya 2/3 itu cukup banyak sekali. Karena dari penjumlahan aja sudah cukup banyak. Pengurangan apalagi, nanti belum perkalian dan pembagian. Jadi pasti akan sangat beragam. Dan kita emang benar, kita sendiri yang nanti pusing akan mengoreksinya. Contohnya Bu, contohnya apa Bu? Coba Bu. Contohnya bisa 1 dikurangin 1/3. Apalagi? Kemudian kalau untuk perkalian, sebentar Bu, harus hitung dulu nih Bu. Gitu. Ya benar Bu, memang itulah tadi perbedaan dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup, dia hanya ada satu jawaban yang pasti. Ya, sedangkan kalau pertanyaan terbuka, pertanyaannya jawabannya bisa lebih dari satu. Kita lanjut. Azan ya? Ya Bu. Azan kita berhenti sejenak atau lanjut? Pak Ian, kalau azan berhenti atau lanjut? Tunggu lagi azan ya Bu, kita tunggu dulu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Cara membuat pertanyaan terbuka. Yang pertama itu kita bisa menanyakan persamaan atau perbedaan kedua hal. Bisa bilangan, bisa bangun geometri, dan sebagainya. Contohnya, lihat di layar Bapak Ibu ada 2 bangun. Apa persamaan kedua bangun di bawah ini? Apa persamaannya? Sama-sama bangun datar, Bu. Sama-sama bangun datar. Apalagi? Segi banyak, Bu. Segi banyak. Sisinya banyak. Apalagi? Ada sudut lancip dan tumpul. Apa Pak Arif? Sudut lancip dan sudut tumpul. Oh, ada sudut lancip dan sudut tumpulnya. Ya. Sekarang, apa perbedaan kedua bangun di bawah ini? Jumlah sisinya. Jumlah sisi, jumlah titik sudut. Jumlah sisi. Jumlah titik sudutnya beda. Apanya, Bu? Bu Roslia? Jumlah titik sudutnya, Bu. Oh, jumlah titik sudutnya beda. Apalagi? Jumlah rusuknya. Jumlah simetri lipatnya beda. Jumlah simetri lipatnya beda. Mungkin nggak ada siswa yang komentar warnanya beda. Ada, Bu, ada. Ada. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, ada kan ya? Iya. Warnanya beda, Bu. Yang satu warnanya pink, yang satu warnanya biru. Mungkin aja ada ya. Jadi ini cara membuat pertanyaan terbuka yang pertama, yaitu kita menanyakan persamaan atau perbedaan dari kedua hal. Ya, contohnya tadi yang sudah kita bahas, perbedaan dari 2 buah bangun. Yang kedua, Pintar. Waalaikumsalam dikasih buat kamu, buat saya. slide-nya nggak bisa di... Sinyalnya nih kayaknya nih. Oh, nah. Yang kedua, cara membuat pertanyaan terbuka adalah mengganti bilangan dengan titik-titik atau kotak kosong. Contohnya, istilah kotak dengan bilangan yang tepat. Kotak dikali kotak sama dengan 48. Kira-kira anak-anak kita akan isi angka berapa ya di kotak-kotak yang kosong ini? Berapa dikali berapa yang hasilnya 48? Kali 8. 1 kali 48. 1 kali 48. 1 kali 48, betul. 2 kali 24. 2 kali 24. 4 kali 12. 4 kali 12. 8 kali 6. 8 kali 6. Banyak ya, Bu, jawaban Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi cara membuat pertanyaan terbuka yang kedua, kita mengganti bilangan dengan titik-titik atau dengan kotak kosong. Biasanya kita nulisnya titik-titik ya, kalau buat anak-anak. Yang ketiga, buat pertanyaan matematis dengan menggunakan kosakata atau bilangan tertentu. Contohnya, 3, ada kata nih, dan bilangan 3 lebih besar dari 5, dan ada yang bisa membuat pertanyaan dari kata dan bilangan berikut, boleh ditambahkan tapi tidak boleh dikurangi kata dan bilangannya. 3 lebih besar dari 5, dan 5 lebih kecil dari 6. Boleh ditambahkan Pak kata-katanya, tapi tidak boleh dikurangi. Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira apa nih soalnya nih?
5 dan 3 dan 5 lebih besar dari 2. Boleh, Bu? Kalimat dannya belum ada, Bu. Kata dannya. Ya, 3 dan 5 lebih besar dari 2. Oh, 3 dan 5 lebih besar dari... Jawabannya? 2 dan 1 dan 0, gitu. Bisa. Ada yang lain? Ini maksudnya bikin pertanyaan, bukan buat kata, bikin pertanyaan. Iya, bikin pertanyaan. Coba saya Bu Erna. Ya, silakan Ibu. Kalau gini bisa nggak sebutkan 3 bilangan yang lebih besar dari 5 dan kurang dari 10? Bisa. Bisa. Nggak boleh ya. Mantap. Ada lagi yang lain? Saya Bu. 3 lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 3 lebih besar 5 lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 4. Coba ulangnya, Pak. 5 lebih besar dari 3. Nanti 5 lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 6. 5 lebih besar dari 3. Ini kita buat pertanyaan, Pak. Membuat pertanyaan. Misalnya nih. Apakah? Sebutkan bilangan. Iya, Bu Siti. Coba Bu Siti. Silakan. Saya, Bu. Oh, Bu Roslia. Iya. Sebutkan bilangan yang lebih besar dari 3 dan 5. Sebutkan bilangan yang lebih besar dari 3 dan 5. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Atau kalau saya boleh kasih contoh misalnya, tentukan bilangan yang lebih besar dari kelipatan 3 dan 5. Ya. Oke. Jadi, cara membuat pertanyaan terbuka yang ketiga, kita buat pertanyaan matematis dengan menggunakan kosakata atau bilangan tertentu. Cara yang keempat, menggunakan kosakata tersirat. Misalnya, perintahnya seperti ini. Carilah 2 bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya mendekati 100. Mana kosakata yang tersiratnya, Bapak Ibu? Dekati. Kata yang tersiratnya di mana? Dekati. Konektor. Di mana? Tadi saya dengar ngomong mendekati. Iya, benar. Jadi kata tersiratnya itu adalah kata mendekati. Kalau mendekati kan bisa. Jawabannya 99,9. Jawab bisa betul. Atau jawabannya 98,2 betul karena mendekati. Gimana, Dek? Lupa lah, Dek. Jadi cara membuat pertanyaan terbuka yang keempat, kita gunakan kosakata tersirat. Nah, ini ada. Modifikasi pertanyaan-pertanyaan tertutup berikut sehingga menjadi pertanyaan terbuka. Bapak Ibu jawab pertanyaan terbukanya, kemudian dikirim ke WA grup. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan terbuka dari pertanyaan tertutup yang ada di layar Bapak Ibu. Kita beri waktu 5 menit, kemudian jawaban dikirim lewat WA Group. Pertanyaan tertutup yang pertama, pecahan yang senilai dengan 4/5 adalah A. 28/30, B. 28/32,
C 30/40, D 32/40. Ini pertanyaan tertutupnya. Bagaimana bentuk pertanyaan terbukanya? Mungkin bisa pecahan senilai yang penyebutnya lebih besar dari berapa atau penyebutnya kurang dari berapa atau pembilangnya lebih besar dari berapa atau lebih kecil dari berapa. Soal kedua, 96 dibagi 4. Ini tadi udah ada contohnya tuh yang cara yang kedua. Jangan mengganti dengan titik-titik atau kotak-kotak. Soal yang ketiga, 1/4/5 ditambah 3/10 sama dengan, itu adalah pertanyaan tertutupnya. Pertanyaan terbukanya seperti apa? Ya, tadi sudah ada contohnya, kalau Bapak Ibu masih ingat, di contoh yang terakhir, tadi sudah ada contohnya. Sudah adakah yang selesai? Pertanyaan yang keempat, sebuah segitiga alasnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Berapa luas segitiga tersebut? Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Yang terakhir, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 24 adalah, ayo Bapak Ibu, sudah ada yang selesai? Yang nomor 5 FPB dari berapa ya Bu Erna? FPB dari 12 dan 24 Bu. Ini ada jawaban dari Bu Melda. Yang pertama, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 1/5. Yang kedua, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 96. Yang ketiga, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 21/10. Yang keempat, tuliskan semua kemungkinan panjang alas dan tinggi segitiga jika luasnya 12 cm persegi. Yang kelima, carilah 2 bilangan yang FPB-nya 6. Terima kasih Bu Melda, mantap, luar biasa jawabannya. Ini ada dari Ibu Ruth Pratiwi. Nomor 1, titik-titik, titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan 4/5. Isilah dengan pecahan yang senilai. Yang kedua sama ya, sama tadi Bu Melda, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 24. Yang ketiganya juga sama, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 21/10. Yang FPB-nya bilangan apa yang memiliki FPB 12? Ya. Coba Bu Yanti. Bu Yanti, ada Bu Yanti? Bu Yanti? Iya. Bacakan jawabannya Bu Yanti. Nomor 1, pecahan yang senilai dengan 4/5. Saya buat pertanyaan terbukanya itu, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 4/5. Kemudian yang kedua, 96 dibagi 4 hasilnya 24. Saya bikin pertanyaan terbukanya, kotak ditambah kotak, kotak kosong tambah kotak kosong sama dengan 24. Kemudian yang nomor 3, itu 1/4/5 ditambah 3/10 hasilnya 21/10. Saya bikin pertanyaan terbukanya, titik-titik dikurang titik-titik hasilnya 21/10. Kemudian nomor 4, sebuah segitiga alasnya 6 dan tingginya 4. Berapa luas segitiga tersebut? Itu luasnya adalah 12. Sehingga saya membuatnya, gambarkan segitiga yang mempunyai luas 12 cm persegi, serta tentukan alas dan tingginya.
Yang nomor 5, FEB dari 12 dan 24 itu hasilnya adalah 12. Saya buat pertanyaannya, sebutkan 2 pasang bilangan yang mempunyai FEB 12. Begitu Bu Erna, terima kasih. Ya, ini masih banyak nih. Tadi, Ya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengirimkan jawabannya. Jawabannya sangat super sekali. Bagus sekali jawabannya. Kita lanjut ya. Jadi di sini saya nyatakan Bapak dan Ibu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kita lanjut ujian lisan atau wawancara. Jadi di matematika juga ada ujian lisan atau wawancara. Contohnya ada gambar nih di sebelah. Kita buat pertanyaan, menurutmu, jadi kita murid ya Bu, anggaplah Bapak Ibu semua ini sekarang murid ya. Menurutmu gambar apa ini? Kalau dibentuk menjadi bangun ruang, berapakah volumenya? Jelaskan. Ya, menurut Bapak Ibu, gambar apa yang ada di layar? Kubus. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Kubus, jaring-jaring kubus, jaring-jaring. Ya. Kubus. Kalau dibentuk menjadi bangun ruang, berapakah volumenya? 225 cm kubik. Ya, 5/3, 225. 225 meter kubik. Centimeter kubik. Jelaskan dari mana? 125. Dari mana volumenya? Volumenya 125, 5/3 Bu. 5/3. Panjang sisinya 125. Ya Pak. Pak Subagia coba. Ya. Coba. Pertanyaan yang pertama. Kalau dibentuk menjadi bangun ruang, berapakah volumenya? Jelaskan. Volumenya adalah 125, didapat dari kubus tersebut memiliki sisi yang panjangnya 5 cm, sehingga volumenya sama dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 125 cm kubik. Betul. Betul. Pinter. Hebat Pak Subagia ya. Oke. Ini saya mau menyampaikan karena tadi terkait tugas peran guru. Jadi ini tulisan ini saya dapatkan dulu dari rekan kerja, kita pernah kerja bareng ya, dari Ibu Lani. Isinya seperti ini. Guru, ini adalah peran yang kau jalani. Engkau menunjukkan jalan. Engkau guru punya kesempatan yang benar-benar unik di dunia. Engkau adalah pemegang cahaya di sepanjang perjalanan yang akan diikuti oleh murid-muridmu sepanjang hidup mereka. Setiap hari engkau memberikan hadiah berupa observasi, motivasi, masa depan sedang dirancang. Guru, engkau menegakkan nilai. Ada bentuk lain dari kelaparan yang meleleh keluar dari mata mereka setiap kali mereka duduk di meja. Saya yakin engkau telah melihatnya. Mereka bukan haus ilmu. Ada beberapa siswa yang datang ke kelas karena haus akan pengetahuan, tapi pada kenyataannya banyak yang tidak demikian. Tetap saja ada kelaparan yang dimiliki semua anak-anak. Kelaparan untuk mengetahui bahwa mereka berharga. Cinta dan perbuatan baikmulah yang penting. Ketika anak-anak melihat ke dalam matamu, memperhatikan kebaikan dan pengakuanmu, mereka akan merasa lebih nyaman bercermin pada dirimu. Guru, engkau menciptakan kesempatan. Ketika engkau merespon salah satu siswamu yang mungkin membutuhkan lebih banyak tepukan di pundaknya, engkau telah menawarkan sebuah dunia yang penuh harapan kepada mereka. Tepukan tanganmu dapat mengubah masa depan seseorang. Ketika engkau menciptakan kesempatan, engkau sedang menulis naskah Tuhan yang anggun tentang kehidupan mereka. Guru, engkau penjaga jiwa. Teknik mengajar itu penting.
Tapi menjaga jiwa adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter dan sifat siswa. Terkadang bentuk terkecil dari kebaikanmu dapat berarti segalanya bagi seseorang. Guru, engkau membentuk potensi. Membimbing berarti mengikuti perkembangan siswa karena potensi mereka tumbuh dan berkembang menjadi keahlian atau kemampuan khusus. Membimbing akan membentuk potensi dan menyirami bibit pemberian Tuhan yang telah ditanam di atas tanah jiwa yang subur. Guru, engkau menginspirasikan mimpi. Ruang kelasmu adalah tempat di mana kata-katamu memberikan kehidupan baru. Inspirasi adalah roda yang merubah keinginan dan semangat menjadi tujuan yang sebenarnya. Benang emas yang disulam jadi impian nyata. Inspirasi adalah motivasi magis yang membantu siswa untuk maju. Jadi ini kata-kata ini buat saya tuh sangat berarti sekali ya. Semoga dengan saya membacakan kembali ini, teman-teman juga merasakan bahwa guru itu bukan sekedar ketemu anak, mengajar, kemudian selesai. Ya, memang inilah tugas-tugas yang diemban oleh seorang guru, menunjukkan jalan, menegakkan nilai, menciptakan kesempatan, menjaga jiwa, membentuk potensi, dan menginspirasikan mimpi. Semoga kita bisa mengantar semua anak bangsa menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Yang terbaik, potensi terbaiknya. Meraih potensi terbaik dirinya. Terima kasih. Baik, Bu Andri, terima kasih. Puisinya atau bahasanya sangat menyentuh sekali untuk kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada Zoom ini mempunyai keikhlasan yang tinggi dan hati yang sungguh ikhlas dalam mendidik anak-anak bangsa dan mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan bagian 2, yaitu Bu Erna masih melanjutkan bagian 2 yang tadi ya. Bapak Ibu selamat menyimak dan selamat memperhatikan. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi pembahasan kita tentang jenis-jenis asesmen. Terima kasih kepada Bu Andri. Terima kasih Bu Andri yang telah memberikan puisi yang sangat menyentuh sekali. Ya, Bapak Ibu, jadi itulah tugas kita ya. Kita bukan hanya sekedar ngajar atau mentransfer ilmu, tapi ada hal lain yang lebih dari itu yang bisa anak-anak ambil dari kita. Baik Bapak Ibu, tadi kita pembahasannya terakhir tentang ujian lisan atau wawancara. Ini contoh yang pertama dari ujian lisan atau wawancara. Ada contoh yang keduanya. Nah, ada garis bilangan. Kotak A, kosong. Kotak B, kosong. Kotak C, kosong. Kotak D, kosong. Di awal ada bilangan 0 dan terakhir ada bilangan 10. Berapa nilai A, B, C, dan D untuk masing-masing nomor? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dari garis bilangan 1 dulu deh. 1. Berapa nilai kotak A? 3. B, C, dan D. 3, 6, 10. 8, 9. D 9. Ya Pak, siapa yang mau memberikan masukannya? Saya Bu.
Halo? Aku Siapa Bu Kinanti? Bu Kinan. Silakan Bu Kinan. Jawabannya untuk garis bilangan yang pertama. Terima kasih Bu sebelumnya. Yang A itu 3, yang B 6, yang C 8, yang D 9. 3, 6, 8, dan 9. Ada jawaban lain dari teman-teman yang lain? Kenapa Bu Kinan jawabannya yang ini yang A3, yang B6, yang C8, dan yang D9? Karena itu Bu, urut 1 sampai 10 bilangannya, 0 sampai 10. Bilangannya 1 sampai 10. Nah, 10. Kalau Ibu lihat di sini bilangannya diakhiri dengan 10, berarti 1 sampai 10 gitu ya, Bu? Iya. Ya. Ada yang lain? Mungkin yang lain jawabannya sama tapi penjelasannya berbeda. Mungkin ada yang lain cara menyelesaikannya. Sama nih, berarti nggak ada nih. Lanjut ya, ke garis bilangan yang kedua. Ada bilangan 0 dan terakhir 100. Berapakah nilai A, B, C, dan D? A 30. 30. B B 60. 60. C 80. D 90. Pak, siapa itu Pak? Mas Subagio. Ayo, yang mau memberikan pendapatnya? Jawabannya atau jawabannya? Pak Marwas? Siap, Bu. Siap. Coba, silakan Pak Marwas. Untuk A-nya 30, B-nya 60, C-nya 80, D-nya 90, karena skalanya per 1 kali lompat 10. Itu, Bu, yang saya bisa, Bu. Alasannya apa, Pak? Skalanya 1 lompat 10, Bu. Oh, 1 lompatan 10. Ya. Jadi jawabannya yang A30 gitu ya. Ya, yang B 60, C 80, yang C 80, yang D 90. Lanjut lanjut garis bilangan yang ketiga. Dari tadi Bu Antrinya diem kok. 300, 600, 600, 800, 900. Bu Antrinya dipintar. Kepin berarti tadi. Ya maaf Bapak Ibu. Ada kendala ini di laptop saya. Lanjut untuk garis bilangan yang ketiga ada bilangan 0 dan 1000. Berapakah nilai A, B, C, dan D? 300. Silakan Bapak Ibu yang menyampaikan jawabannya. 300, 600, 800, 900. 1000. Bu Siti ya, Bu Siti 800, silakan Bu Siti. Ya, pertama yang saya lihat adalah di paling ujung Bu, itu adalah ribuan, 1000. Maka angka-angka yang kita lengkapi pada kotak itu adalah nilainya ratusan. 100. Maka A itu 300, B 600, C 800, D 900. Yang A 300, yang B 600, yang C 800, dan D 900. D 900. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk jawabannya. Ya, ini adalah salah satu contoh soal jika kita ingin melaksanakan ujian lisan atau wawancara. Kita latih nalar anak-anak untuk mengisi kotak-kotak yang tersedia dengan bilangan yang berbeda. Garis bilangan yang berbeda 10, 100, dan 1000. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Jurnal matematika. Apa sih jurnal matematika itu? Jurnal matematika adalah tulisan tentang ide-ide matematika yang ditemui siswa. Ide-ide tersebut bisa dari hasil pengamatannya, temuannya setelah berkegiatan atau hasil belajar di kelas. Jadi jurnal matematika itu dibuat setelah anak-anak selesai melakukan kegiatan di kelas. Atau temuannya setelah melakukan pengamatan. Bagi siswa, jurnal menjadi catatan berkelanjutan dan refleksi dari apa yang mereka lakukan dan mereka pahami. Sedangkan bagi guru, jurnal menjadi wawasan bagaimana memahami siswa. Apa yang mereka anggap penting, hal apa yang menarik, dan apa yang mereka pahami. Ada contohnya di sini. Jadi anak ini yang bernama Amanda telah melaksanakan kegiatan. Kegiatannya ini. Kemudian ini adalah jurnalnya dia. Saya bacakan. Amanda kelas 3 SD menuliskan hasil temuan yang mengejutkan saat menjumlahkan hasil dari pemutaran 2 spinner 3 angka. Hari ini aku bermain spinner penjumlahan. Aku hanya memiliki 1 spinner, jadi aku harus memutarnya sebanyak 2 kali, lalu aku jumlahkan 2 angka tersebut. Aku mendapatkan banyak angka 2 dan 3. Aku mengira akan mendapatkan total angka 5 terbanyak. Tetapi malah total angka 4 yang paling banyak. Aku terkejut, ternyata angka yang aku dapat lebih banyak angka 4 sebagai totalnya. Padahal aku mendapatkan angka 3 dan 3 sebanyak 4 kali. Ternyata total angka yang aku dapat, kalau diurutkan dari paling banyak muncul ke paling sedikit, jadi seperti ini. 4, 3, 5, 6, dan 2. Aku benar-benar mengira kalau total angka 5 keluar paling banyak. Dan ternyata total angka 3 masih lebih banyak dari total angka 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari contoh jurnal ini kita bisa melihat temuan-temuan atau ide-ide matematis yang ditemui oleh siswa. Dari hasil pengamatannya tadi. Jadi ada hal-hal baru yang dia temui dari hasil pengamatannya. Nah, itu bisa jadi wawasan kita untuk memahami siswa. Dan bagi anak, jurnal tersebut bisa menjadi catatan berkelanjutan dan juga untuk refleksi. Ya, kira-kira seperti itulah jurnal matematika. Contoh dari jurnal matematika. Mungkin nanti kita bisa praktekkan pada anak-anak. Untuk memancingnya, kita bisa bantu dengan kata-kata berikut. Nah, kita bisa bantu dengan kata-kata berikut. Hari ini saya ngapain misalnya. Saya belajar tentang apa penjumlahan, perkalian, geometri atau lain sebagainya. Saya tidak yakin dengan apa misalnya. Saya tidak yakin dengan temuan saya yang pertama gitu. Kemudian saya melakukan percobaan lagi, bisa jadi seperti itu. Saya membayangkan seandainya. Jadi ini kata-kata ini bisa kita gunakan untuk memancing anak membuat jurnal matematika.
Ada yang sudah pernah melaksanakan membuat jurnal matematika belum di sekolahnya? Belum, Bu. Bapak Ibu. Belum. Ya, jadi ini bisa jadi contoh ya. Kita pancing anak-anak kita. Hari ini kamu ngapain? Terus belajarnya tentang apa? Gitu. Apa yang kamu yakini sebelum atau sesudah melakukan pengamatan atau kegiatan? Apa yang kamu bayangkan seandainya seperti ini? Ya. Baik, Bapak Ibu. Selesai sudah sesi 2 tentang contoh-contoh asesmen. Di sini apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke sesi 3? Atau masukan-masukan, saran, kritik? Silakan, kita beri waktu. Bu Andri, ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Andri? Bu, mau tanya boleh, Bu? Iya, Bu Siti. Ya, Ibu, pada jurnal matematika itu sangat menarik sekali ya, Bu. Nah, itu ketika anak itu menuliskan jurnal matematika, bila ada kesalahan konsep atau kesalahan dia gitu, apakah kita langsung memberikan masukannya secara tertulis atau secara lisan gitu? Karena yang tadi seperti yang Ibu tampilkan, yang pengalaman tentang apa? Penyebelahan. Yang apa sih tadi yang 3 yang tadi Bu, contoh yang tadi tuh Contoh jurnalnya ya. spinner Bu, pada spinner kan dia nulisnya ada kesalahan tuh Bu. Nah itu apakah saat itu kita memberikan masukan ke dia gitu, karena ada kesalahan ya paling sedikit ke paling banyak, ternyata dinulisnya 4, ada 4, 3, 5, 6, 2 gitu urutannya misalnya begitu. Itu bagaimana cara kita menurunkan konsep ketika dia membuat jurnal matematika yang kurang tepat gitu? Apa perlu diluruskan atau tidak gitu hasil pengamatan dia? Misalnya ada yang berkaitan dengan konsep matematika misalnya begitu ya, dari hasil pengamatan ada konsep matematika yang salah, apa yang harus dilakukan di jurnal matematika itu? Jadi Bapak Ibu, jadi jurnal matematika itu kan hasil pengamatan, hasil temuan siswa tersebut. Ya, gitu. Jadi kita kalau kita kita tidak bisa berbilang ini betul atau ini salah gitu. Kita mungkin hanya bisa membantu untuk hasil pengamatannya dia kan sudah pemikiran dia, nalarnya dia seperti itu gitu. Justru kita harus memberikan dia motivasi untuk melakukan temuan-temuan baru. Oh, gitu. Ya, untuk melakukan temuan yang ini menurut kamu sudah berhasil di jurnalnya dia. Ayo kita gali mereka kalau untuk melakukan temuan baru. Jadi kalau salah menyimpulkan baru dibahas. Kalau nggak salah menyimpulkan, kita kasih ini aja penghargaan 2 jempol untuk anak-anak kita. Baik. Ya, terima kasih Bu Siti atas kalau salah menyimpulkan baru kita luruskan ya Bu ya.